Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Syakil Sardin dengan NIM M1B1240093. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Farhan. Perkenalkan, nama saya Riklas Marki dengan NIM M1B1241110. Saya selaku materi 1 di sini. Baik, kita lanjut pada materinya. Materi pada malam hari ini kita bawa yaitu media grafik dari tugas teknologi informasi. Program studi ilmu lingkungan, kelas C. Oke. Oke, baik. Lanjut, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yang pertama yaitu definisi media grafik, yang kedua fungsi media grafik, yang ketiga jenis-jenis media grafik, yang keempat contoh media grafik, yang kelima manfaat media grafik, yang keenam media grafik dalam pemasaran dan bisnis, dan yang terakhir itu langkah-langkah membuat media grafik. Baik, lanjut di pembahasan pertama yaitu pembahasan satu yaitu media grafik adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen grafis seperti gambar, ilustrasi, diagram, dan teks. Untuk menyampaikan informasi atau pesan secara efektif, media ini berfungsi untuk mempermudah pemahaman konsep yang kompleks dan menarik perhatian audiens. Yang kedua, eh, media grafik memiliki berbagai fungsi penting dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman. Media grafik akan informasi kompleks melalui visualisasi sehingga audiens dapat memahami pesan dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, menarik perhatian. Desain grafis yang menarik dapat menangkap perhatian audiens, membuat mereka lebih tertarik untuk membaca atau melihat konten. Yang ketiga, meningkatkan retensi informasi. Informasi yang disajikan secara visual cenderung lebih mudah diingat daripada teks biasa. Grafis membantu audiens mengingat fakta dan data lebih lama. Yang keempat, menyampaikan data secara efektif. Grafik, diagram, dan infografis memungkinkan penyajian data dan statistik dengan cara yang lebih mudah dipahami seperti perbandingan dan tren. Terus yang kelima, mendukung informasi. Media grafik yang sering digunakan untuk mendukung presentasi lisan, menjelaskan konsep atau ide yang mungkin sulit dipahami hanya melalui kata-kata. Kita lanjut di pembahasan ketiga, itu media grafik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Baik, di sini kita lanjut di jenis-jenis. Oke, media grafik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan format, tujuan, dan penggunaan. Berikut adalah beberapa jenis media grafik yang umum. Yang pertama, infografis. Infografis yaitu penyajian data dan informasi dalam bentuk visual yang menarik. Infografis sering digunakan untuk menjelaskan statistik, proses, atau perbandingan. Yang kedua, poster, sorry. Kedua itu poster, yaitu desain grafis yang biasanya dipasang di tempat umum untuk mempromosikan acara kampanye atau produksi. Poster menggabungkan teks dan gambar dengan cara yang menarik. Yang ketiga ada diagram. Diagram yaitu representasi grafis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau struktur antara berbagai elemen seperti diagram alur, diagram Venn, dan diagram batang. Nah, baik, yang keempat itu ada penyajian data dalam bentuk visual seperti grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik batang yang memudahkan perbandingan dan analisis data. Baik, di sini ada contoh media grafik, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama itu ada infografis, yang kedua ada diagram, yang ketiga ada grafik, dan yang keempat ada poster.
Lanjut di manfaat media grafis. Media grafik menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Berikut ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Media grafik mempermudah pemahaman konsep yang kompleks dengan menyajikan dalam format visual yang lebih sederhana. Kedua, menarik perhatian. Desain yang menarik dapat menangkap perhatian audiens dan mendorong mereka untuk lebih tertarik pada konten yang disajikan. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan retensi informasi. Informasi yang disajikan secara visual cenderung lebih mudah diingat sehingga membantu audiens mengingat fakta dan data dengan lebih baik. Baik, yang keempat ada efisiensi penyampaian. Media grafik memungkinkan penyampaian informasi dengan cepat dan efektif sehingga audiens dapat memahami inti pesan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir yaitu mendukung komunikasi yang efektif. Media grafik dapat mendukung presentasi lisan dan diskusi, membantu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih jelas dan mendukung. Kita lanjut di media grafik dalam pemasaran dan bisnis. Media grafik memainkan peran penting dalam pemasaran dan bisnis dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dan menarik perhatian audiens. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai penggunaan media grafik dalam sini. Mungkin di sini kita bisa lihat ada 8 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Yang kedua menarik perhatian. Yang ketiga meningkatkan retensi informasi. Yang keempat efisiensi penyampaian. Yang kelima mendukung komunikasi yang efektif. Dan yang keenam itu meningkatkan keterlibatan. Yang ketujuh memfasilitasi perbandingan. Dan yang terakhir meningkatkan daya tarik estetika. Lanjut di langkah-langkah. Langkah-langkah membuat media grafik. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat juga di sini ada 10 poin. Yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua kenali audiens, yang ketiga kumpulkan data dan informasi, yang keempat buat kerangka konsep, yang kelima pilih tipe media grafik, yang keenam desain visual, yang ketujuh buat konten, yang kedelapan review dan revisi, 9 publikasikan, dan yang terakhir evaluasi dan tingkatkan. Oke, baik, mungkin itu tadi materi yang saya bisa bawa pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk para audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Syakila Faziza dengan NIM M1B1241117. Saya ingin bertanya, apa fungsi utama media grafik dalam komunikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau masih ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi, NIM M1B1241107. Saya mau bertanya, apa manfaat menggunakan warna dalam media grafik? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya, yang masih bertanya, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Wadi Famlatibe dengan NIM M1B1241120. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara memilih jenis grafik yang tepat untuk presentasi data? Terima kasih. Oke, baik, saya kira cukup 3 pertanyaan saja. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya Putri Permatasari dengan NIM M1B12405. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjawab pertanyaan dari saudara Syakila Ulfaziza. Pertanyaannya, apa fungsi utama media grafik dalam komunikasi? Fungsi utama media grafik adalah untuk menyampaikan informasi secara visual sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Media grafik dapat membantu menyederhanakan informasi konteks, menarik perhatian, dan meningkatkan daya ingat. Pertanyaan kedua dari saudara Rani, apa manfaat menggunakan warna dalam media grafik? Warna membantu menyoroti informasi penting, membedakan elemen-elemen dalam grafik, dan dapat mempengaruhi emosi serta pemahaman audiens. Pemilihan warna yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan.
Pertanyaan ketiga dari Kode Viva Melati B. Bagaimana cara memilih jenis grafik yang tepat untuk presentasi data? Pemilihan jenis grafik tergantung pada tujuan penyajian data. Grafik batang cocok untuk perbandingan antar kategori, grafik garis baik untuk menunjukkan tren, grafik pai untuk menampilkan proporsi, dan diagram alur untuk memetakan proses atau langkah-langkah. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Baik. Media grafik merupakan alat yang sangat efektif dalam komunikasi visual, terutama dalam konteks pemasaran dan bisnis. Dengan kemampuannya untuk menyederhanakan informasi kompleks, menarik perhatian audiens, dan meningkatkan retensi pesan. Media grafik menjadi esensial untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Penggunaan media grafik dapat membantu memperkuat identitas merek, memfasilitasi analisis data, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, media grafik berperan dalam mendidik pelanggan dan meningkatkan keterlibatan di berbagai platform. Dengan demikian, penerapan media grafik yang tepat tidak hanya meningkatkan daya tarik konten, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan komunikasi dan pemasaran secara keseluruhan. Keterampilan dalam merancang media grafik yang menarik dan informatif akan menjadi aset berharga dalam dunia yang semakin berorientasi visual saat ini. Baik, itu tadi kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga sukses dalam segala perjalanan. Jika ada yang kurang, jangan ragu bertanya. 1 tawa, 2 senyum, mari kita bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.